Jadi sejumlah potret tadi yang kami himpun tentu bukan hanya dari statistik di atas kertas, tetapi dari dialog yang dilakukan dari waktu ke waktu di berbagai penjuru tanah air yang menjadi dorongan kuat bagi teman-teman KIB. Tentu Partai Demokrat merupakan salah satu elemen penting yang sejak awal menyuarakan perubahan dan perbaikan. Sebuah narasi besar, bukan tagline, bukan hanya sebagai slogan kampanye, tetapi karena ini merupakan suara dan hati rakyat. Masyarakat yang ingin negaranya lebih sejahtera lagi, yang lebih mengharapkan keadilan di negerinya. Oleh karena itu, saya sungguh mengapresiasi kehadiran teman-teman KIB yang tadi juga secara lugas menyampaikan harapannya, yang merupakan harapan dari masyarakat pada umumnya, bahwa harus terbentuk sebuah koalisi perubahan dan waktunya harus segera, karena butuh waktu dalam perjuangan dan ikhtiar besar ini. Kita tidak ingin sekedar berlayar, kita ingin sukses menang dan benar-benar bisa mewujudkan perubahan dan perbaikan secara transformasional. Disitulah ada urgensi dan tentunya pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Kapan ketiga partai politik yang hari ini terus membangun komunikasi secara intensif? Tentu selain Partai Demokrat, ada PKS dan Nasdem. Dan kita terus membangun chemistry sekaligus juga kebersamaan. Bukan hanya untuk visi misi yang lebih baik ke depan, tetapi juga strategi pemenangan yang efektif. Itulah mengapa dari waktu ke waktu saya secara pribadi juga semakin intensif berkomunikasi dengan Mas Anies Rashid Baswedan. Dan tadi kalau kemudian dari teman-teman KIB mengatakan ada sejumlah alasan, faktor, diantaranya perlu ada kekuatan yang duit tunggal saling melengkapi, saling menguatkan, termasuk harapan kalau ada pendamping yang memiliki latar belakang rekam jejak sebagai perwira militer dari TNI misalnya. Ada juga yang menyampaikan tadi sangat baik kalau kita bisa merepresentasi suara generasi muda yang jumlahnya semakin besar dalam pemilu 2024 nanti. Generasi Y atau generasi Z yang kalau dihimpun bisa hingga 60%. Angka yang besar untuk dilewatkan begitu saja. Belum lagi alasan-alasan yang lain, termasuk sebetulnya yang termaktub dalam piagam kesepakatan. Ada sejumlah kriteria cawapres yang sudah disepakati bersama tiga partai, yang itu semua kita serahkan pada akhirnya kepada bakal calon presiden kita, Mas Anies Rashid Baswedan, untuk bisa menentukan siapa yang dianggap terbaik dan bisa membawa kemenangan bersama tadi. Atas semua aspirasi tadi tentu saya menyampaikan terima kasih, dan ini merupakan sebuah paling tidak tanggung jawab secara moral baik kepada saya dan teman-teman Demokrat yang juga tadi hadir mendampingi saya di Auditorium Yudhoyono, yang intinya mari kita terus lanjutkan ikhtiar. Kami juga sepakat bahwa perlu segera, karena kita juga ingin lebih cepat membangun sinergi dan kolaborasi yang lebih terintegrasi secara utuh dari tingkat atas sampai dengan akar rumput, karena memang bisnis dari politik ini adalah menggunakan waktu se-efektif mungkin untuk memenangkan hati, pikiran, dan pada akhirnya suara rakyat kita. Disitulah urgensi itu timbul, disitulah mudah-mudahan soliditas antara KIB dan kita semua, teman-teman yang ada di koalisi perubahan, bukan hanya dengan Demokrat tentunya, tetapi juga dengan PKS dan Nasdem, bisa semakin baik ke depan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, sekaligus saya menitipkan semangat perubahan dan perbaikan ini untuk terus kita
sebarluaskan di tengah-tengah masyarakat, terutama masyarakat yang tadi mengharapkan hadirnya kesejahteraan, keadilan, dan juga kebahagiaan di negerinya sendiri. Kalau capres sebelum mengumumkan cawapres, publik ini masih menganggap belum ada kepastian. Kesepakatan antar parpol dan Pak Anies dianggap masih belum bisa berlayar. Ya, kalau bicara mengenai nama cawapres, kan kewenangannya ada di capres. Jadi bagi Demokrat, yang terpenting kepastian berlayarnya. Karena kami ingin apa yang menjadi aspirasi dari publik dan masyarakat yang ingin perubahan, yang menginginkan Mas Anies Baswedan bisa menjadi calon presiden dan berlayar di 2024 serta memenangkan Pilpres nanti benar-benar bisa terwujud. Sekber kuning ijo biru sambangi Demokrat. Dukung AHY jadi cawapres Anies. Dikutip dari merdeka.com, Sekretariat Bersama Sekber Kuning Ijo Biru KIB, pendukung bakal calon presiden baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan bertemu Ketua Umum Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Pantauan di lokasi KIB tiba di DPP Partai Demokrat Menteng, Jakarta Pusat pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, Rabu 7 Juni 2023. Nampak hadir Koordinator Nasional Kornas Go Anies Sirajuddin Abdul Wahab Kuning dan Kornas Forum Ka'bah Membangun Habil Marati Ijo. Sementara itu, Kornas Amanat Indonesia Syahrin Hamid Biru tidak hadir dalam pertemuan ini. 3 relawan pendukung Anies Baswedan ini disambut Sekretaris Jenderal Sekjen Demokrat Teuku Rifki Harsha. KIB ini datang dari berbagai perwakilan wilayah seperti Surabaya dan Jawa Barat. Mereka bakal membahas berbagai persoalan terkait pemenangan Anies Baswedan di pemilihan presiden Pilpres. Masa ngomongin Muldoko? Nggak mungkin, kata salah satu relawan. Hingga pukul 14.15 waktu Indonesia Barat, ini pertemuan antara Sekber KIB dengan AHY masih berlangsung di DPP Partai Demokrat Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat. 3 kelompok relawan Anies Baswedan ini mengawali dukungan dengan membentuk Sekber KIB di Jakarta pada Rabu 1 Februari 2023. Ketua Umum Koordinator Nasional Kornas Go Anies Sirajuddin Abdul Wahab mengatakan, Sekber KIB diluncurkan 3 kelompok relawan, yakni Go Anies, Amanat Indonesia, dan Forum Ka'bah Membangun. Kesepakatan itu ditandatangani Koordinator Go Anies Sirajuddin Abdul Wahab, Ketua Kornas Forum Ka'bah Membangun Habil Marati, dan Ketua Umum Kornas Anies Amanat Indonesia Syahrin Hamid. KIB sebagai wadah bersama, setara dan solid untuk memperjuangkan dan memenangkan Anies Rashid Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia, katanya. Sirajuddin menegaskan Sekber KIB bukan bagian dari Koalisi Indonesia Bersatu KIB yang digagas Partai Golkar, Partai Amanat Nasional PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan P3. Sementara itu, Koordinator Sekber KIB Habil Marati mengatakan, kehadiran Sekretariat Bersama merupakan tuntutan untuk memenangkan Anies Baswedan. Apalagi, kata dia, setahun lalu pihaknya sudah mendapat informasi adanya upaya menghadang kehadiran Anies Baswedan dalam kontestasi pemilihan presiden 2024. Hanya Anies yang bisa mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila di masyarakat, ujar dia.